Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biro Langit. Saya salah satu mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa ke Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview sedikit materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Sudirman Sihotang, SHMH, pada pertemuan pertama dan juga kedua. Sebelumnya saya ingin meminta maaf karena pada pertemuan pertama saya tidak terlalu memperhatikan mata kuliah yang Bapak Sihotang sampaikan, dikarenakan bentrok dengan mata kuliah hukum acara pidana yang ada di Unsur. Tapi saya sedikit menulis beberapa hal yang Bapak Sudirman sampaikan, diantaranya mengenai pengertian hukum publik dan hukum privat, perbedaan antara hukum publik dengan hukum privat, dan perbedaan antara hukum tertulis dan tidak tertulis. Lalu pada pertemuan kedua, Bapak Sudirman Sihotang menyampaikan mengenai kedudukan BW. Menteri Kehakiman Saharjo Esa berpendapat bahwa BW tidak lagi sebagai undang-undang, melainkan suatu dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum tidak tertulis. Dengan kata lain, BW bukan lagi sebagai wetbook, tetapi sebagai rehbook yang hanya dipakai sebagai pedoman. Mengingat bahwa BW sendiri sengaja disusun sebagai tiruan BW dari negeri Belanda dan diberlakukan bagi orang-orang Belanda di Indonesia. Gagasan tersebut kemudian diajukan ke Mahkamah Agung dan disetujui dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1963, di mana BW harus dipandang sebagai anjuran kepada aparat hakim untuk jangan ragu-ragu atau takut-takut menyingkirkan suatu pasal atau suatu ketentuan dari BW, manakala pasal atau ketentuan BW itu sudah tidak lagi sesuai dengan kemajuan zaman atau keadaan saat ini. Jadi, yang menyingkirkan suatu pasal atau ketentuan dari BW adalah putusan-putusan hakim yang bersifat jurisprudensi. Hukum perdata menurut ilmu pengetahuan lazimnya dibagi menjadi 4, yaitu hukum perseorangan, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. Sistematika hukum perdata menurut UU yaitu susunan hukum perdata sebagaimana termuat dalam BW yang terdiri dari buku ke-1 berisikan mengenai orang, buku ke-2 berisikan mengenai benda, buku ke-3 berisikan mengenai perikatan, dan buku ke-4 berisikan mengenai pembuktian atau daluarsa. Dengan berlakunya UU PA, maka berlakunya pasal-pasal BW buku kedua ini sesuai dengan Surat Departemen Agraria tanggal 26 Februari tahun 1964 nomor Unda 10 _3 _29 dapat dirinci atas 3 macam, yaitu berlaku penuh, pasal tentang benda bergerak, penyerahan benda gerak, pasal-pasal tentang piutang yang diistimewakan, dan lain sebagainya. Tidak berlaku pasal-pasal tentang benda tidak bergerak dan selalu berhubungan dengan hak mengenai tanah, pasal-pasal mengenai penyerahan benda-benda tidak bergerak dan tidak pernah berlaku, pasal-pasal tentang kedai rodi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berlaku tidak penuh, yaitu pasal-pasal tentang benda pada umumnya, pasal-pasal tentang cara membedakan benda, dan pasal-pasal tentang benda sepanjang tidak mengenal tanah tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.